Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus memberikan kami iluminasi atau pencerahan, sehingga baik hamba-Mu menyampaikan, demikian pun yang mendengarkan, kami sama-sama memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikian Matius 22 ayat 21. Saya berikan tema renungan kita, tanggung jawab rangkap orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita membaca Matius pasal 21, maka di dalamnya kita akan melihat kisah tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Lalu kemudian Yesus menyucikan bait Allah. Imam-imam dan tua-tua bersoal jawab dengan Yesus. Akan tetapi mereka gagal menjebak Yesus. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 21, mulai dari ayat yang ke-23 sampai 27. Tapi kemudian ketika kita beranjak ke Matius pasal 22, maka di sana dikisahkan ada dua golongan atau dua kelompok yang berusaha untuk menjerat Yesus. Mereka berkoalisi ya. Ini kelompok orang Farisi dan juga kelompok Herodian. Sebenarnya bahwa visi dari kedua kelompok ini berbeda, tetapi kesamaannya ada. Kesamaannya apa? Mereka sama-sama memiliki kepentingan untuk menjatuhkan atau untuk menjebak Yesus. Bahwa mereka melihat Yesus sebagai ancaman di dalam wilayah kekuasaan mereka. Ini Farisi, itu dari kaum Zelot, itu mereka kelompok yang agamis ya, yang mengaku sebagai orang-orang yang beragama, menganggap diri lebih baik, lebih benar daripada yang lain. Tapi kelompok Herodian itu dari kelompok kolonialis, dari kelompok penjajah yang berkuasa secara politik dan pemerintahan. Dan mereka sama-sama menganggap Yesus itu sebagai ancaman bagi keberadaan mereka. Jadi memang ini menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita. Mengapa orang tidak bisa mengakui kelebihan orang lain? Pertama, karena dianggap sebagai ancaman bagi dirinya. Kalau sudah dianggap sebagai ancaman, maka kehebatan, kelebihan apapun itu tidak dianggap lagi. Dan kedua, ada kecemburuan atau ada kebencian. Tidak bisa melihat hal yang positif di dalam diri orang lain. Nah, ini berbahaya. Kalau sudah ada kebencian, tidak ada hal yang positif lagi yang bisa dilihat di dalam diri orang lain. Nah, kita harus hati-hati. Mereka berusaha menjerat Yesus dengan pertanyaan yang bersifat politis. Diawali dengan pujian, tetapi akhirnya dengan pertanyaan yang dianggap dilematis. Nah, di dalam ayat yang ke-17, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Nah, ini merupakan pertanyaan jebakan. Jikalau Yesus menjawab tidak, nah ini menurut seorang teolog namanya Bruce, jikalau Yesus menjawab tidak, maka orang Herodian yang merupakan kaki tangan penjajah Romawi akan menganggap Yesus itu, ya, menangkap Yesus dengan apa? Tuduhan, menganggap bahwa dia menentang atau memberontak terhadap Kaisar dan hukum negara. Tapi sebaliknya, kalau Yesus menjawab ya, berarti dia setuju. Dengan demikian, orang Farisi akan menangkap Yesus. Ada tuduhannya juga, menganggap bahwa Yesus itu sebagai pengkhianat bangsa karena menghasut rakyat, menaati hukum penjajah. Jadi orang Yahudi tidak setuju dengan pembayaran pajak sebenarnya. Oleh karena dalam masalah koin atau uang yang ada itu, denarius ya, itu ada gambar dan tulisan Kaisar yang menyamakan dirinya, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi ini tentu bertentangan dengan Farisi ya. Jadi bagi kaum Zelot, pemerintahan Kaisar adalah sesuatu
yang tidak sah begitu ya. Mereka sebenarnya tidak mau menerima pemerintahan kaisar karena menganggap kaisar itu sebagai Tuhan. Itu bagi kaum Zelot ataupun orang Farisi. Dengan demikian mereka berpikir bahwa Yesus kali ini pasti akan terpojok. Tapi ayat 18, Yesus tahu kejahatan mereka. Maka dengan hikmatnya Yesus memberi jawab kepada mereka. Dalam ayat 19 sampai 21 yang tadi kita baca ayat 21, Yesus membenarkan kaisar untuk menarik pajak. Karena ini pemerintahan manusia ya, human government. Itu sah adanya sebagai pemerintah bisa menarik pajak. Pada saat yang sama ketika Yesus berkata, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berarti dengan demikian Yesus menolak kaisar sebagai Tuhan. Jadi juga menolak negara agama secara sekuler. Ya, jadi tidak apa-apa, berikanlah uang yang sementara milik kaisar kepada kaisar, karena di koin itu memang ada gambar kaisar. Tetapi yang kamu harus tahu, berikanlah kepada Allah apa yang merupakan bagian Allah yang bersifat kekal. Karena memang Allah itu kekal. Apa yang bersifat kekal? Itulah jiwa yang merupakan gambar dan rupa Allah. Ya, jadi ayat 22 di sini dikatakan, mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Orang Farisi dan orang Herodian di skakmat gitu ya. Jadi Yesus ternyata tidak bisa dijebak. Nah, apa aplikasinya saudara? Bahwa kita sekarang sebagai orang percaya memiliki dua kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia, juga warga negara kerajaan surga. Tentu di dalamnya juga ada dua kewajiban terhadap pemerintahan Republik Indonesia dan juga terhadap Tuhan. Terhadap pemerintahan Indonesia kita menaati aturan, ada undang-undang termasuk bayar pajak. Terhadap pemerintahan Allah kita juga harus taat kepada kehendaknya. Kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan secara teologis bahwa sebagai gambar Allah memang kita diberikan tanggung jawab atau mandat. Ada mandat budaya namanya, tetapi juga ada mandat ilahi. Jadi pelajaran yang kita dapatkan dari bagian ini jelas bahwa sebenarnya pengajaran yang Yesus tentang keberadaan Kristen seharusnya dapat menempatkan diri ya sebagai warga negara yang baik. Kita menempatkan diri sebagai warga negara yang baik di Indonesia, ya sebagai orang Indonesia atau dimanapun kita berada, tapi juga sebagai warga kerajaan surga dengan proporsi yang tepat dan benar. Jadi kita sekali lagi adalah warga negara Indonesia. Kita taat kepada hukum yang ada di dalamnya. Kita warga kerajaan Allah, maka kita juga harus taat kepada Allah. Bahwa sesungguhnya keberadaan kita sebagai warga kerajaan surga itu akan mengarahkan kita kepada tindakan yang benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka mari kita demonstrasikan atau kita nyatakan, kita saksikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai respons kita terhadap kasih Allah, terhadap anugerahnya yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan tanggung jawab kami dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.